akan berbicara tentang sistem presidensial, tentunya berdasarkan buku yang dia baca. Mari kita saksikan. Salam baku dapa, salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Para pemirsa dan mahasiswa yang kami kasihi dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang indah ini, kami Visi Indonesia akan membahas tentang sistem pemerintahan. Mungkin pada episode sebelumnya kita pernah memberikan pemahaman yang sangat sederhana tentang bentuk negara Indonesia. Nah, ini tidak terlepas dari, kalau pembahasan hukum tata negara itu tidak terlepas dari bentuk negara dan sistem pemerintahan. Namun kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Tentunya sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan itu apa sih? Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan, ada dua komponen, sistem dan pemerintahan. Mungkin kita semua di dalam pikiran kita langsung terotomatis mengerti apa itu sistem. Jadi sistem itu adalah suatu komponen-komponen yang komponennya itu tentunya selalu harus berfungsi. Jadi punya fungsi-fungsi, punya tanggung jawab, punya kewenangan, sehingga komponen-komponen ini bisa berjalan dengan sejajar. Pemerintahan di sini adalah suatu proses yang dilaksanakan secara luas. Jadi pemerintahan ini diartikan secara luas. Jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi pemerintahan kita terdiri dari 3 komponen, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berbicara tentang sistem pemerintahan di negara demokrasi, pada umumnya sistem pemerintahan di negara-negara demokrasi itu ada 2 model yang kadang-kadang sering berganti. Di Indonesia pun terjadi seperti itu. Jadi sistem pemerintahan yang dinamakan sistem pemerintahan parlementer, kemudian sistem pemerintahan presidensial. Bahkan ada yang mengatakan kuasi, ya, sistem pemerintahan kuasi. Apa itu sistem pemerintahan kuasi? Sistem pemerintahan kuasi itu adalah perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, apa sih sistem pemerintahan presidensial dan parlementer ini? Nanti saya akan jabarkan di sini, ya. Apa itu sistem pemerintahan presidensial dan apa itu sistem pemerintahan parlementer. Nah, berbicara tentang kuasi ini adalah sistem pemerintahan yang kemudian kiblatnya mendekati kuasi parlemen. Jadi lebih banyak model parlemen, tapi ada sedikit presidensial. Ada kuasi presidensial, lebih banyak presidensialnya, tetapi ada sedikit model parlementer. Nah, ini sah-sah aja karena di setiap negara mempunyai kondisi perkembangan negara masing-masing. Nah, kalau di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia yang notabene adalah sistem pemerintahan negara yang berada di negara demokrasi, ada beberapa tahap perkembangan dan ini silih berganti. Kita ketahui di awal kemerdekaan kita pada 19 Agustus 1945, kemudian sampai 27 Desember 1949, ya. Jadi negara RIS waktu itu. Nah, itu adalah periode sistem pemerintahan presidensial, ya, atau presidensial. Kemudian ada berikutnya setelah 27 Desember 1949, kemudian masuk ke 15 Agustus 1950, itu adalah sistem pemerintahan parlemen semu. Kemudian 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 59 itu sistem pemerintahan parlementer, ya. Kemudian masuk lagi ketika berikut dari 5 Juli sampai 59 sampai 22 Februari 1966 itu masuk ke sistem pemerintahan presidensial. Nah, begitu seterusnya, kemudian masuk sistem pemerintahan presidensial Orde Baru
sampai kita ingat 18 Mei tahun 98 ketika terjadi reformasi besar-besaran. Nah, sekarang kita masuk pada 18 Mei sampai 1998 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, kaitannya sistem pemerintahan, Pak, berbicara tentang sistem pemerintahan di negara kita, ini tidak terlepas dengan dinamika ketatanegaraan atau sejarah ketatanegaraan. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah ketatanegaraan kita adalah notabene adalah belajar tentang konstitusi kita, periode-periode konstitusi kita. Periode-periode konstitusi kita mengikutilah sistem pemerintahan kita. Jadi dari sistem pemerintahan parlementer, kemudian masuk sistem pemerintahan presidensial. Bahkan ada yang menyebutkan sistem pemerintahan parlementer semu pada tahun 49 sampai 50. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari. Belajar sejarah ketatanegaraan, otomatis belajar tentang sistem pemerintahan. Nah, kali ini, pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya bersama satu video lagi oleh mahasiswa kami di Unitomo yang kemarin menempuh mata kuliah hukum tata negara. Sekarang anak itu atau mahasiswa itu sudah semester 6 sekarang ya. Jadi memang dari tahun 2018 saya bersama Bu Siti Maria telah membuat tugas-tugas pada mahasiswa, tugas-tugas video yang kemudian video-video yang atau konten-konten mereka yang kami anggap layak untuk ditayangkan, itu kami dedikasikan, kami apresiasikan di dalam Visi Indonesia. Oke, mari kita saksikan Hanafi akan berbicara tentang sistem presidensial, tentunya berdasarkan buku yang dia baca. Mari kita saksikan. Nama saya Hanafi, saya dari Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Saya kebagian tugas yaitu menjelaskan tentang sebuah sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dan pedoman saya ngambil dari buku ini, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, milik dari Mekses Indra. Bicara tentang sistem pemerintahan adalah sebuah komponen yang saling berhubungan antara komponen yang satu dengan yang lain. Itu adalah sistem, sehingga membentuk sebuah aturan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, menjamin kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan, dan semuanya, segala urusan dalam negara itu sendiri dijamin oleh pemerintah. Dan itu juga termasuk fungsi dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam buku ini sistem pemerintahan ada 3, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan kuasi. Kita tahu Indonesia telah menganut 2 sistem saling berganti, yaitu presidensial, parlementer, presidensial lagi, dan akhirnya sampai sekarang kita menganut sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kita simpulkan, negara kita, negara Republik Indonesia itu adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah bentuk republik. Sedangkan presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Itu adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Menurut Undang-Undang 1904, Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan pemerintahannya menurut undang-undang. Jadi itu adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, dan kita juga menerapkannya kan, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Itu juga termasuk ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial
memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Kedua, ada pembatasan yang jelas antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Dan yang keempat adalah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Jadi di Indonesia kita tetap menganut sistem pemerintahan presidensil. Meskipun dulu kita pernah berubah dan akhirnya kita tetap kembali lagi pada sistem pemerintahan presidensial hingga sekarang. Cukup sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.